Halo teman-teman, kembali bersama dengan saya Ivan di Matek Audio. Dan di video kali ini saya akan bahas TWS terbaru dari Eagle, yakni Eagle Quiet Buds Lite ANC. Yes, ada ANC-nya. Penamaannya mirip-mirip TWS-nya bos ya, Quiet Buds, Quiet Comfort. Dan TWS ini punya fitur Active Noise Cancelling, dijual di harga 329 ribuan. Yes, beneran 300 ribuan guys. Di harga segini jarang banget ya kita temuin TWS dengan fitur Active Noise Cancelling dan Transparency Mode. Jadi ini sesuatu yang nggak biasa. TWS ini sendiri datang dengan box packaging cukup simple. Di dalamnya, selain TWS dan charging case, juga seperti biasa ada kabel USB-C to USB-A untuk ngecharge, lalu kartu garansi, dan buku manual, serta pilihan ear tip silikon. Disclaimer teman-teman, kalau TWS ini adalah unit review yang disediakan oleh Eagle, dan seperti biasa, saya akan kasih opini jujur saya di video kali ini ke kalian. So, di sini kita langsung mulai aja dari desain case-nya. Desain case-nya termasuk simple, agak pipih, tapi untungnya masih nggak begitu menonjol kalau dimasukin ke kantong yang agak ketat. Desainnya di sini sekilas mirip sama TWS-TWS-nya Jabra ya. Materialnya masih full plastik, sehingga case-nya juga ringan banget. Dan dengan logo Eagle di atas dan charging port USB-C di belakang. Dan lihat teman-teman, di bawah tertulis jelas kalau input chargernya maksimal 5 volt 1 ampere. Jadi buat kalian semua yang masih kebiasa pakai fast charger HP untuk ngecharge TWS, mari tobat guys. Begitu kita buka charging case-nya, seperti di Soundbits Mini Pro, cover case-nya ini bisa berhenti di berbagai titik. Jadi nggak terlihat begitu murahan. Kalau kita bandingin sama case-nya TWS Realme Buds Air 2 Neo, ini case-nya langsung nutup gitu aja ya. Nah, jadi dia nggak ada penahannya. Sementara desain TWS-nya sendiri cenderung simple, hitam bulat. Nggak neko-neko, nggak rame, kayak Soundbits Mini Pro gitu. Tapi di satu sisi kesannya juga polosan aja ini. Ada dua lubang mikrofon di setiap earbuds untuk mensupport fitur ANC, Transparency Mode, dan untuk telepon. Kualitas ANC-nya sendiri menurut saya mengejutkannya cukup baik loh. Tapi tentu jangan ngeharapin noise cancelling sekedap Soundbits Mini Pro atau Soundbits T2 yang harganya 2 kali lipat di sini ya teman-teman. Tapi di sini kalau saya bandingkan ANC-nya Quiet Buds Lite dengan Realme Buds Air 2 Neo, di pendengaran saya, ANC-nya Quiet Buds Lite masih lebih kedap daripada ANC-nya Realme Buds Air 2 Neo. Terutama untuk nge-muffle suara mid frekuensi, seperti suara orang-orang ngobrol di sekitar kita misalkan. Dan saya rasa ini juga berkat eartip silikonnya yang cukup tebal. Beda dengan silikon eartip bawaannya Realme Buds Air 2 Neo yang di sini tipis banget. Jadi overall, noise cancelling di Eagle Quiet Buds Lite cukup solid buat harga di bawah 500 ribuan. Dan lebih kedap dari ANC-nya Realme Buds Air 2 Neo yang di sini lebih mahal. Tapi, begitu kita berpindah ke Transparency Mode, fitur yang memungkinkan kita untuk bisa mendengarkan suara di sekitar kita tanpa harus ngelepas TWS-nya, karena mikrofonnya di sini yang akan bekerja untuk merekam suara di sekitar kita, saya masih merasa Transparency Mode di Realme Buds Air 2 Neo masih terdengar lebih kencang secara volumenya, dan overall terdengar lebih natural daripada Transparency Mode-nya Eagle Quiet Buds Lite. Yang di sini entah kenapa Transparency Mode-nya terdengar agak lebih pelan secara volumenya. Sampai kadang saya harus ngelepas TWS Quiet Buds Lite ini dari telinga saya ketika saya lagi ngobrol dengan orang lain. Karena Transparency Mode-nya yang agak pelan menurut saya. Jadi kalau saya simpulin, ANC di Quiet Buds Lite cukup solid, tapi Transparency Mode-nya just okay menurut saya. It works, tapi nggak sampai yang impresif. Dan ketika kita lagi pindah-pindah mode dari ANC on, ANC off, lalu Transparency Mode, akan ada voice prompt kayak suara cewek gitu yang akan ngasih tahu kita saat ini kita lagi di mode apa. Dan ketika ada voice prompt ini tadi, audio yang lagi kita dengerin bakal tertutup atau tergantikan sementara oleh voice prompt ini teman-teman. Lalu fitting di telinga saya nggak ngerasa ada masalah. Dipakai buat jogging atau olahraga secara umum masih stabil-stabil aja. Hanya sedikit catatan, ketika saya lagi ngunyah makanan, saya ngerasa TWS kanan saya mulai agak goyah dikit. Tapi overall bukan masalah gede sih. Touch control di Eagle Quiet Buds Lite ini termasuk cukup lengkap ya. Ada semua, mulai dari volume control, play pause, next track, previous track, sampai gaming mode ada semua. Touch controlnya juga bekerja secara cukup oke dan cukup responsif. IP rating juga sudah IPX6, salah satu yang paling tinggi untuk ukuran TWS dengan active noise cancelling teman-teman. Mengingat Anker Live 3i dan Soundbits Mini Pro cuma IPX5, dan apalagi Apple AirPods Pro atau Sony XM4 cuma IPX4. Sudah saya tes siram-siram air
dan dialiri air, TWS-nya Eagle ini masih bisa saya pakai dengan normal setelahnya. Sekarang, mari bicara soal baterai. TWS ini diklaim oleh Eagle bisa kasih playtime music selama 6 jam dengan mode noise cancelling on di volume 50% dan 9 jam di mode ANC off. Namun entah kenapa dengan unit saya ini, dengan noise cancelling on di volume 50%, saya cuma dapat hasil 4 jam 45 menit. Tapi untungnya, untuk hasil tes baterai dengan mode ANC off masih sesuai dengan klaimnya Eagle. Saya dapat hasil 9 jam 4 menit. Cukup solid. Lalu, di boxnya ini nggak dikasih info, ini Bluetooth versi berapa. Tapi, melihat produk-produk Eagle selama ini, biasanya sih setia ya, pakai Bluetooth versi 5.0. Dan di tempat terbuka, saya bisa berjalan memakai TWS ini menjauhi HP saya hingga jarak 55 meter. Sebelum sinyal Bluetooth mulai mengalami gangguan di sini, teman-teman. Video streaming di Netflix aman-aman aja, tapi di YouTube saya ngerasa ada sedikit delay. Lalu solusinya? Saya tinggal aktifin gaming mode, pencet TWS-nya 5 kali, dan delaynya langsung hilang, langsung sinkron. Dan di harga 300 ribuan tentu kita nggak perlu expect fitur multi-point connection ya. Nggak ada deh TWS kayaknya di harga segini yang punya fitur itu. Dan kalian bisa pakai TWS ini salah satu aja, mau kiri atau kanan, no problem. Tapi kalau cuma pakai satu TWS aja, kalian nggak bisa ganti-ganti mode dari noise cancelling, atau transparency mode, atau mode normal. Terakhir, kodek yang dipakai juga masih SBC dan AAC aja. Dan sekarang kita ke call test teman-teman. Yuk kita keluar ruangan dulu. Oke teman-teman, saat ini saya sudah di outdoor dan keadaan banyak angin ya di seluruh tempatnya. Saat ini, TWS yang saya tes kemampuan call-nya adalah Eagle Quiet Buds Lite, TWS ANC dari Eagle. Bagaimana menurut kalian call quality dari Eagle Quiet Buds Lite ini teman-teman? Baguskah atau biasa-biasa aja? Oke, tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Sekarang kita kembali ke video review. Oke teman-teman, masuk ke audio sekarang. Di persepsi telinga saya, Quiet Buds Lite ini secara audionya dia cenderung ke arah yang warm, smooth, tapi juga bassy. Basshead kayaknya bakal enjoy, tapi buat saya bassnya agak terlalu kegedean. Secara keseimbangan tonal, bass atau low frekuensinya jelas agak lebih dominan dibandingin mid dan treble-nya. Di persepsi telinga saya, sebenarnya secara karakter, mid dan treble di TWS ini termasuk normal-normal aja, dengan timbre yang tebel dan smooth, meskipun jelas bukan buat kalian yang suka clarity dan detail. Lalu treble di Quiet Buds Lite ini juga kurang extended menurut saya. Tapi secara timbre di mid-range, seperti vokal cowok, vokal cewek, terdengar lebih tebal dan lebih smooth di Eagle Quiet Buds Lite daripada di Realme Buds Air 2 Neo, yang di sini relatif lebih kering dan lebih tipis. Tapi, problem di audionya Quiet Buds Lite ini adalah ketika bass di suatu lagu mulai muncul. Nah, bassnya ini bakal agak mendominasi dan mulai menutupi region mid dan treble-nya. Jadi kalau dikasih kesempatan untuk meng-EQ, satu aspek yang saya langsung ubah dari TWS ini adalah bassnya. Langsung saya turunin, terutama daerah mid bassnya saya rasa, supaya frekuensi mid-range dan treble-nya jadi lebih keluar. Tapi di sisi lain, di pendengaran saya, audio di TWS ini juga jauh dari kata fatiguing, jauh dari kata bikin capek. Mungkin secara karakternya ini mirip kayak audionya Soundpeats T2. Jadi cenderung yang ke smooth, tebel, tapi cukup lemah di daerah detail. Sebagai perbandingan, Realme Buds Air 2 Neo punya peak di treble, saya nggak tahu di berapa hertz, yang berasa cukup tajam setelah saya dengerin baik-baik ketika di-compare sama Eagle Quiet Buds Lite. So, Eagle Quiet Buds Lite di sini berasa lebih smooth, but again, sayangnya, bassnya agak kegedean menurut saya. Tapi buat bass head, mungkin saya masih bisa rekomenin Eagle Quiet Buds Lite ini secara audionya. Bassnya berasa tebal dan empuk, dan bahkan agak lebih tebal daripada bassnya Realme Buds Air 2 Neo di mode EQ Balance. Kalau seandainya porsi bass di Eagle Quiet Buds Lite ini bisa agak di tone down, diturunin, saya yakin persepsi soundstage dan imaging di TWS ini bisa lebih keluar. Karena jujur dari pendengaran saya, secara imaging, audio direction, positioning instrumen-instrumen di daerah mid-range dan treble, Eagle Quiet Buds Lite ini cukup oke kok. Jauh lebih oke dari Realme Buds Air 2 Neo yang soundstage dan imagingnya lebih belepotan dan tercampur aduk di sini. Tapi lagi, sayangnya, menurut saya, begitu ada gebokan bass mulai muncul di suatu lagu, persepsi imaging yang saya dapetin ini tadi langsung mulai terganggu sama bassnya ini. Dan TWS ini juga bukan buat pecinta detail. Bahkan saya ngerasa Eagle Liberty Buds 3 yang harganya lebih murah di sini masih bisa kasih detail retrieval yang lebih oke daripada Eagle Quiet Buds Lite.
Tapi jelas, kalau kalian mau TWS dengan clarity dan juga detail yang lebih oke untuk harga 300 ribuan, baik Eagle Quiet Buds Lite atau Realme Buds R2 Neo kurang bisa saya rekomenin. Masih ada TWS seperti Edifier X3s, TWS One Pro, dan lain sebagainya. Tapi ingat, TWS ini tadi nggak ada fitur Active Noise Cancelling dan Transparency Mode. Dua fitur yang menjadi jualan utamanya Eagle Quiet Buds Lite di harga yang lebih murah. Dan overall, dengan harga Rp329.000, saya rasa secara posisi harga, posisi pricingnya, Eagle Quiet Buds Lite ini sudah cukup tepat di harganya saat ini. Dan bahkan cukup killer untuk beberapa fitur yang bisa kita dapetin. Terutama kualitas Active Noise Cancellingnya yang di sini menurut saya lebih oke dari Realme Buds R2 Neo, TWS yang harganya lebih mahal. Lalu selain Active Noise Cancelling, audio yang overall lebih bassy dan smooth jadi jualan utama TWS 1 ini dibanding Realme Buds R2 Neo. Tapi tetap, saya orangnya fair, saya harus sebutin dua aspek yang menurut saya masih menjadi keunggulan Realme Buds R2 Neo dibandingkan dengan TWS-nya Eagle ini, yakni ada app support yang di dalamnya ada EQ preset, teman-teman. Dan juga fitur Transparency Mode yang menurut saya dieksekusi secara lebih oke di Realme daripada di Eagle Quiet Buds Lite. Lebih natural, volumenya juga lebih kencang. So that's all, teman-teman. Overall harga 300 ribuan, TWS Eagle Quiet Buds Lite ini recommended banget kalau kalian mau ANC oke di harga di bawah Rp500.000. Semoga review kali ini bisa membantu, terutama buat kalian yang saat ini sedang mencari-cari TWS dengan fitur Active Noise Cancelling di harga 300 ribuan. Ini kandidat yang kuat banget. Kalau gitu, see you di video berikutnya, teman-teman. Stay safe semuanya. Bye guys.